Selamat pagi anak-anak. Selamat bergabung dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini Bu Lucy akan membantu kalian untuk belajar menulis teks berita. Tentunya menulis teks berita itu bukan hal yang susah, namun juga bukan merupakan hal yang mudah. Oleh karena itu, hari ini saya akan membimbing kalian. Bila ada hal yang kurang atau kalian belum paham, setelah tayangan ini kalian boleh bertanya melalui WhatsApp pribadi atau bertanya di kolom komentar di tugas kelas. Nah, anak-anak, kalian sudah belajar materi tentang teori berita. Apa itu berita, bagaimana unsur-unsurnya, bahkan kalian juga pernah membaca contoh teks berita. Sekarang kita akan belajar menulis teks berita. Seperti yang kalian ketahui bahwa dalam teks berita itu memiliki struktur. Strukturnya sederhana, hanya ada 3, yaitu lead atau kepala berita, body atau tubuh berita, dan tail ekor berita. Bagian penting berita dibahas pada bagian lead. Biasanya bagian ini sudah memuat informasi adik Simba. Lalu bagian body atau tubuh berita ini memuat tentang kronologi, bagaimana peristiwa itu terjadi. Dan bagian akhir atau tail ekor berita ini berisi informasi-informasi penting. Nah, sekarang bagaimana cara menulis berita? Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ini. Kalian harus memiliki banyak informasi. Sejumlah informasi tersebut bisa kalian dapatkan melalui mengamati, melihat, mendengar, wawancara, atau bahkan dengan melihat berita yang lain. Itu bisa kalian gunakan sebagai bahan untuk mengumpulkan informasi. Nah, kalau kalian mencari informasi sendiri dengan wawancara, apa yang harus disiapkan nanti? Ya, seperti alat rekam, foto, video, dan catatan-catatan penting itu yang diperlukan. Kamu harus mewawancarai narasumbernya untuk mendapatkan informasi. Nah, berikutnya, kalau menulis berita, kalian harus menentukan sudut pandang apa yang kalian angkat sebagai berita. Nah, ini harus syaratnya, sudut pandang ini harus menarik perhatian dan sedang terjadi atau aktual. Nah, mengapa ini harus sudut pandangnya ini harus khusus ya? Contoh saja ya, ketika orang mengamati bahwa virus corona itu berbahaya, kalian bisa melihat dari sudut pandang yang lain. Dari berbahayanya virus corona ini kalian bisa mengangkat apa? Jadi tidak terus-menerus memberitakan hal-hal yang berbahaya. Kamu bisa mengangkat hal yang lainnya. Di balik keberbahayaan itu bagaimana cara mengatasinya? Contohnya begitu ya. Yang ketiga, ketika kamu menulis berita itu ya diawali dengan apa tadi? Kepala atau lead ya. Bagaimana isinya lead ini? Harus singkat, jelas, dan berisi intisari berita. Selanjutnya, bagaimana tahap penulisan tubuh? Ya, tubuh itu apa? Dalam istilah lainnya, yaitu apa? Body berita, ya, body. Nah, tubuh berita ini artinya lengkap. Boleh kalian akan mengulang lagi yang sudah kalian bahas di bagian lead. Tapi tentunya tidak dengan bahasa yang sama, karena ini tujuannya di sini menjelaskan lebih rinci, lebih runtut, dan akurat. Ya, kita lanjutkan berikutnya bagaimana cara memaparkan tail atau ekor berita. Ya, ekor berita ya berisi ini ya informasi tambahannya.
Apa saja informasi tambahannya kira-kira yang berkaitan dengan berita itu? Informasi tambahan itu tidak berkaitan dengan adik Simba. Iya, berkaitan yang mana? Yang bagaimana? Contoh ya, misalnya kalian meliput tentang berita kecelakaan kereta, kalian bisa menambahkan bagaimana dampak psikologi bagi penumpang kereta yang mengalami kecelakaan. Nah, itu kan untuk di unsur adik Simba tidak ada. Kalian bisa menambahkan di situ ya. Dan berikutnya kalian akan mengonstruksi judul. Setelah mengonstruksi judul, kalian akan menyunting apa yang disunting, ejaan, tanda baca, struktur, dan kaidah kebahasaannya. Ya, sekarang kita akan coba berlatih menulis berita. Tahap pertama adalah mengumpulkan informasi. Bu Lucy akan memberikan informasi dari berita yang ada di internet, tapi berupa video. Kalian simak baik-baik, nanti kita telaah informasinya bersama-sama. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemerintah secara resmi membuka Bali untuk pariwisata domestik 31 Juli kemarin dan rencananya September untuk wisatawan asing. Harapannya para turis ini berbondong datang untuk berwisata, belanja, menghidupkan lagi geliat ekonomi Pulau Dewata. Tapi kita harus belajar dari negara-negara lain yang sudah membuka daerah wisata mereka. Karena wisata justru melahirkan klaster baru. Waspada klaster wisata. Setidaknya ada 2 negara yang kami ambil datanya untuk hari ini. Yang pertama adalah wilayah Da Nang di Vietnam. Pertama kita lihat Vietnam dulu. Vietnam ini dikenal sebagai salah satu negara yang sukses menangani COVID-19. Tidak ada kasus meninggal dunia, kasusnya cenderung sangat sedikit dibandingkan dengan populasinya karena mereka menerapkan kebijakan yang ketat di perbatasan. Nah, setelah 99 hari tanpa kasus baru, tiba-tiba muncul kasus positif baru di wilayah wisata Da Nang. Wisata Da Nang ini terkenal dengan wilayahnya perairan, pantainya bagus, ada cable car-nya juga, dan muncul 200 kasus baru dalam waktu 1 minggu terakhir. Pertama kali muncul tanggal 25 Juli, bahkan sudah ada kematian 4 orang di wilayah Da Nang saja. Padahal sejak pandemi Februari-Maret Vietnam mencatat 0 kematian. Ini kematian pertama di Vietnam. Otoritas masih terus melacak sumber virus di Da Nang, tapi surat kabar Thanh Nhân menyebut sumbernya adalah seorang wisatawan asal Amerika Serikat yang positif COVID-19. Dan sekarang sudah menyebar kemana? Ke Hanoi, Ho Chi Minh, juga bahkan ke 4 pabrik di kota Da Nang. Dan apa artinya sekarang kemudian pemerintah Vietnam melakukan kontrol ketat, mereka yang baru saja keluar dari Da Nang harus melakukan tes COVID-19 dan harus dikarantina. Itu Vietnam. Bagaimana dengan Eropa yang sedang menghadapi musim panas? Bagaimanapun kalau musim panas enaknya kumpul-kumpul di pantai santai-santai. Dan ini membuat orang-orang kemudian berwisata ke Spanyol. Padahal kita tahu grafik di Spanyol masih terus naik. Totalnya sekarang sudah ada 335.602 yang terinfeksi dan ada 27.000 kasus dalam 2 pekan terakhir. Wilayah merah diantaranya Aragon di wilayah utara, kemudian ada Catalonia dan juga ada Madrid. Dan karena tingginya angka kasus baru ini, maka Jerman memasukkan dan UK dan Inggris ya. Jerman dan Inggris memasukkan Spanyol sebagai daftar, memasukkan beberapa kota di Spanyol ini. Aragon, Catalonia, Madrid dalam daftar kota yang berisiko tinggi, dan siapapun warga Jerman yang kembali dari 3 kota ini harus dites COVID dan juga dikarantina. Begitu juga dengan Inggris, siapapun yang baru kembali dari Spanyol, tidak spesifik kotanya, tapi dari Spanyol harus dikarantina selama 2 pekan. Dan bagaimana di Indonesia? Kita lihat 31 Juli kemarin kita tahu Bali resmi dibuka untuk wisatawan domestik di tengah jumlah kasus yang masih terus bertambah. Kasus baru per hari ini ada 48 kasus ada 41 kasus baru, totalnya sekarang 3.529 di Bali, dan kemudian khusus Bali saja ada total kematian sebanyak 48 jiwa. Sekalipun memang ada syarat khusus untuk mereka yang mau bepergian ke Bali, yaitu harus ada swab test, hasil swab
tes dan juga hasil rapid test yang berlaku 14 hari, semuanya harus non-reaktif ataupun negatif. Dan wajib tes lagi kalau misalnya sampai di bandara ditemukan gejala klinis, dilihat ada demam, ada batuk, dan lain sebagainya. Dan ada juga aplikasi yang wajib diakses oleh wisatawan supaya terpantau pergerakan mereka selama di Bali. Tapi sekali lagi, kami sarankan Anda untuk menghitung risiko. Karena sekali lagi, tidak mungkin melarang orang berwisata karena pemerintah sudah mengizinkannya. Kami sarankan sekali lagi, hitung risikonya. Jika Anda merasa risiko masih terlalu tinggi, tahan dulu keinginan berwisata, tunggu waktunya. Tapi jika Anda sudah menghitung risikonya dan Anda akan tetap pergi, jangan lupa patuhi protokol kesehatan ini. Masker, ya, cuci tangan, dan jaga jarak. Hindari kerumunan. Kalau misalnya melihat restorannya terlalu ramai, tempat nongkrongnya terlalu ramai, tahan diri dulu. Masih banyak waktu untuk melakukan ini jika kita semua sehat dan selamat melewati pandemi. Nah, bagaimana anak-anak? Kalian sudah menyimak beritanya ya? Nah, setelah kalian menyimak berita, kalian akan menganalisis informasi yang sudah disampaikan oleh presenter berita itu. Nah, apa saja informasinya? Mari kita simak di sini. Yang pertama, kalau kalian mengumpulkan informasi, kalian memerlukan data-data adik Simba. Apa yang diberitakan tadi? Kita bisa ketahui bahwa yang diberitakan adalah bagaimana kewaspadaan penyebaran virus corona di klaster wisata. Di mana ya dibukanya pembukaan tempat wisata tadi? Di mana anak-anak? Masih ingat ya? Di Bali. Berikutnya, kapan dibukanya tempat wisata tersebut? Wisata itu dibuka tanggal 30 Juli 2020 dan untuk tanggal bulan September 2020 nanti juga akan dibuka untuk wisatawan asing. Nah ini ya, siapa? Ini ya. Siapa yang membuka? Ini pemerintah. Siapa yang membuka tempat wisata? Pemerintah. Siapa yang datang berkunjung ke tempat wisata tersebut atau yang di Bali nanti pada bulan Juli tanggal 31 yang sudah dibuka ini bisa untuk wisatawan domestik atau dalam negeri. Nanti untuk bulan September wisatawan mancanegara bisa datang ke Bali. Berikutnya, mengapa harus waspada? Mengapa ini berkaitan dengan apa ya? Karena apa tadi waspada? Nah, mengapa harus waspada? Nah, belajar pengalaman dari negara lain ya. Tempat wisata justru menjadi klaster penyebaran virus corona. Kita lanjutkan informasi berikutnya, data berikutnya. Bagaimana bentuk kewaspadaan yang dianjurkan agar terhindar dari virus corona? Nah, kalian ingat tadi, pertanyaan mengapa dan bagaimana selalu berkaitan dengan apa? Kata kuncinya adalah kata waspada. Ingat ya, nanti kalau mencari mengapa dan bagaimana, kaitkanlah dengan apa? Pertanyaan apa sebelumnya ya? Nah, ini mengapa? Atau yang keenam ya, bagaimana bentuk kewaspadaannya? Tadi bagaimana supaya waspada? Satu, masyarakat dianjurkan untuk tidak mengunjungi tempat wisata meskipun sudah dibuka. Yang kedua, wisatawan yang datang ke Bali wajib mengikuti rapid test dan swab test yang menunjukkan hasil negatif atau non-reaktif. Apabila di bandara mengalami gejala klinis seperti demam, panas, batuk seperti itu ya, maka wajib mengikuti tes lagi. Jadi anak-anak ini betul-betul diperhatikan informasi adik Simba ini ya. Yang terakhir, nih belum terakhir ya, wajib menginstal aplikasi agar mudah dipantau. Ini ada aplikasi di ponsel para wisatawan yang nanti akan dicek di bandara apakah sudah menginstal aplikasi tertentu supaya pihak pemerintah mudah memantau jika ada pasien baru atau mereka terjangkit virus corona. Nah,
Untuk meminimalisir risiko, wisatawan wajib menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer, atau sering mencuci tangan, dan menghindari kerumunan, serta selalu menjaga jarak satu sama lain. Itu tadi bagaimana bentuk kewaspadaan yang dianjurkan agar terhindar dari virus corona. Ini sudah lengkap memuat informasi adik Simba yang nanti akan disusun menjadi sebuah berita. Lalu ekor beritanya dapat dari mana? Dapat dari informasi mana? Ya informasi tambahannya, apa saja coba kita lihat ya. Nah, pemerintah telah membuka tempat wisata dan tidak bisa menolak masyarakat untuk berwisata. Jadi ini sebuah kenyataan ya bahwa pemerintah sudah membuka tempat wisata dan penyelenggara atau pemilik tempat wisata tidak bisa menolak kalau ada yang hadir karena memang sudah diizinkan oleh pemerintah. Berikutnya, wilayah yang membuka tempat wisata ya dan didapati telah menjadi klaster virus corona ya. Di sini yang dimaksud adalah beberapa daerah yang membuka tempat wisata itu ternyata didapati telah menjadi klaster virus corona. Coba kita amati tadi informasi tambahannya. Terima kasih Anda masih bersama kami. Dari sini. Yang pertama negara Vietnam. Negara Vietnam ini dikenal sebagai satu-satunya negara di Asia yang Asia Tenggara maksudnya ya, yang terjangkit 0 kasus virus corona. Jadi tidak ada kasus virus corona sampai pada bulan sebelum Maret itu ya. Nah, setelah mereka membuka wisata bagi orang asing, ternyata ada kasus-kasus baru, ditemukan 200 kasus baru dan 4 orang meninggal dunia. Virus itu menyebar ke Hanoi, Ho Chi Minh, dan 4 pabrik di Da Nang. Nah, ini disinyalir siapa yang membawa virus tadi? Kalian masih ingat? Dari wisatawan Amerika. Berikutnya dari Spanyol. Karena Spanyol ini sudah mulai musim panas, maka orang-orang berbondong-bondong berkunjung ke pantai. Namun apa yang terjadi dalam minggu terakhir ini? Lonjakannya semakin meningkat. Bahkan 8.447 sudah dicatat bahwa orang sudah meninggal dunia ya. Nah, yang paling banyak ini tersebar di Catalunya, Aragon, dan Madrid. Ketiga kota ini menjadi kota zona merah bagi warga di negara tetangganya, khususnya Inggris dan Jerman. Kita lihat kembali di Bali ya. Bali pada tanggal 3 Agustus sudah tercatat bahwa warga yang terinfeksi itu sejumlah berapa? 3.529. Ternyata dalam kurun waktu mulai 1 Agustus itu lonjakannya sudah sampai 41 orang di Bali. Nah, ini juga menunjukkan bahwa pembukaan wisata menjadi salah satu penyebab virus itu bisa menyebar. Nah, anak-anak, ini informasi tambahan dari berita yang sudah kita simak bersama-sama. Baik, anak-anak, Bu Lucy mencoba menyusun berita itu. Ketika sudah mendapatkan informasi, kita membuat berita tersebut. Dari mana? Dari yang awal dulu, berupa lead atau kepala berita. Saya contohkan ya di sini. Kalian bisa membaca. Pemerintah mulai membuka wisata di Bali pada 31 Juli 2020 untuk wisatawan domestik atau dalam negeri dan direncanakan pada September 2020 untuk wisatawan mancanegara. Namun kita perlu waspada dengan adanya pembukaan tempat wisata ini. Mengingat pengalaman negara lain yang telah membuka tempat wisata baru-baru ini, nyatanya justru tempat wisata menjadi klaster penyebaran virus dengan peningkatan jumlah pasien yang tidak main-main. Nah, coba kalian amati
lead berita ini ya. Apakah lead berita ini sudah memuat beberapa unsur adik Simba? Apa yang diberitakan? Tentang kemungkinan klaster COVID terbaru, klaster wisata yang harus kita waspadai. Ada ya di sini. Siapa yang bisa terjangkit? Wisatawan. Siapa yang membuka? Pemerintah. Ada ya, jalan kedua. Sekarang unsur yang ketiga. Kapan? Kapan itu dibuka? Tanggal 31 Juli. Kemudian di mana? Di Bali. Ada enggak di sini? Nah, ini belum ada, tapi tidak apa-apa ya. Terima kasih. Sekarang kita lanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu bagian tubuh. Oh iya, sebelum tubuh itu ada mengapa ya. Mengapa? Ada enggak di sini? Mengapa harus waspada? Ada ya pernyataannya di kalimat terakhir. Mengingat bahwa negara lain yang membuka tempat wisata, ini malah tempat wisata itu menjadi klaster penyebaran COVID terbaru. Nah, itu ya. Anak-anak, kita akan lanjutkan ke struktur berikutnya, yaitu body atau tubuh berita. Tubuh berita ini tidak perlu panjang lebar, yang penting adalah rinci, runtut, ya. Saya beri contohnya. Kalian bisa membacanya ya. Pembukaan tempat wisata memang menjadi sebuah kabar baik bagi masyarakat maupun negara. Laju ekonomi diharapkan makin menggeliat karena mulai ada peningkatan pendapatan dari transportasi, akomodasi, perhotelan, jasa wisata, dan banyak lini di bidang wisata yang dapat mendongkrak ekonomi masyarakat. Kebijakan pemerintah untuk membuka wisata di Bali mulai 31 Juli 2020 untuk wisatawan dalam negeri dan pada September 2020 direncanakan akan dibuka bagi wisatawan mancanegara. Merupakan salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian negara kita. Namun kita juga perlu waspada dan jangan terburu-buru untuk segera berwisata. Kita perlu belajar pengalaman dari negara lain yang justru dengan membuka tempat wisata sekaligus menambah peluang tersebarnya virus corona. Nah, disinilah namanya tubuh berita, perinciannya, keruntutannya ada di sini, ya. Kita lanjutkan bagian berikutnya, yaitu ekor atau tail berita yang merupakan bagian yang berisi informasi tambahan. Bisa kalian baca di sini. Boleh enggak informasi tambahan ini banyak? Boleh ya. Tergantung kebutuhan berita tersebut. Ini beberapa negara yang membuka tempat wisata dan didapati telah menjadi klaster virus atau peningkatan jumlah orang terinfeksi virus. Pertama, Vietnam. Yang mulanya adalah negara dengan 0 kasus virus corona. Namun setelah membuka wisata ditemukan 200 kasus baru dan 4 orang meninggal dunia. Virus sudah menyebar ke Hanoi, Ho Chi Minh, dan 4 pabrik di Da Nang. Diduga awal mula virus ini berasal dari wisatawan Amerika. Berikutnya, Spanyol yang mulai mengalami musim panas. Para warga berbondong-bondong untuk berlibur ke pantai. Di kota Catalunya, Aragon, dan Madrid sebanyak 335.603 orang terinfeksi virus dan 27.000 kasus baru dengan jumlah 28.447 orang meninggal dunia. Ketiga kota tersebut sekarang menjadi zona merah bagi negara tetangganya, yaitu Inggris dan Jerman. Warga negara Inggris dan Jerman diwajibkan mengikuti swab test dan karantina ketika keluar atau masuk dari Spanyol. Nah, di Bali sendiri, warga terinfeksi COVID-19 per tanggal 3 Agustus 2020 adalah 3.529 yang ternyata dalam kurun waktu mulai 1 Agustus mengalami lonjakan kasus yaitu 41 orang. Total pasien COVID yang meninggal dunia adalah 48 orang. Baik anak-anak, ini adalah contoh teks berita yang Bulusi ambil dari menyimak
siaran berita. Anak-anak, setelah kalian menyimak berita yang disiarkan tadi, ya, lalu kalian menyimak juga serta membaca contoh teks berita yang Bu Lucy tayangkan. Lalu apa setelah ini yang kalian lakukan? Apa tahap penulisan berita yang belum ada? Apa coba? Yaitu merumuskan judul, ya. Teks berita ini dapat kita lihat bagaimana alternatif judul yang bisa kita pakai. Kalian ingat bahwa judul berita itu diusahakan menarik, memberi kesan pada pembaca, pada judul yang kamu baca atau judul yang kamu tulis. Lalu jangan lupa bahwa judul yang kamu buat itu mengandung pertanyaan yang mendalam terkait berita yang kamu angkat, ya. Nah, ini salah satu alternatif judul yang bisa kita gunakan. 1. Waspada klaster corona. Kira-kira ini lengkap atau tidak? Belum ya. Yang kedua, Bali waspada klaster corona. Mana yang lebih tepat? 1 atau 2? Bagaimana? Yang lebih tepat adalah yang pilihan kedua. Karena ini lebih terperinci dan spesifik, menunjukkan bahwa di Bali harus waspada klaster wisata. Mengapa harus waspada? Nanti orang-orang akan bertanya. Untuk membaca beritamu, mereka akan tergerak, penasaran untuk membaca mengapa mereka harus waspada. Begitu ya anak-anak. Nah, setelah kalian merumuskan judulnya, apa kira-kira tahap berikutnya? Yang perlu kalian lakukan adalah menyunting. Nah, ini tugas kalian. Suntinglah contoh teks berita yang telah disusun oleh Ibu Lucy tadi. Temukan kesalahan-kesalahan yang meliputi A. Ejaan, B. Tanda baca. Yang kedua, bacalah kembali contoh teks berita yang disusun oleh Ibu Lucy. Kemudian telaahlah kelengkapan strukturnya dan kaidah atau ciri kebahasaannya. Baik anak-anak, kalian pasti bertanya-tanya bagaimana cara mengerjakannya ya. Nanti kalian bisa lihat kembali di tugas kelas. Di situ Bu Lucy sudah mencantumkan PDF-nya. PDF apa? PDF teks berita yang akan kalian sunting. Mulai dari ejaan, tanda baca ya. Lalu saya berikan juga Google Dokumen. Di situ kalian akan diberikan salinan satu persatu, kalian kerjakan ya. Kalian kerjakan manakah yang ejaannya yang salah, manakah tanda baca yang salah, lalu kamu tandai dan kamu perbaiki, tulis bagaimana perbaikannya. Kemudian apakah strukturnya lengkap? Kalau strukturnya lengkap, kalian beri centang semua ya. Kalau tidak ya kamu beri tanda silang dan alasannya apa ya. Lalu mengenai ciri bahasa, apakah sudah ada? Kalau ada tuliskan. Contoh mulai dari kata kerja mental ada atau tidak dalam teks berita itu, tuliskan ya. Begitu anak-anak. Misalnya di situ ada ciri bahasa yang kurang, ya kamu tulis tidak ada. Artinya berita ini belum sempurna ya. Karena tidak ada narasumbernya tadi. Ya, nanti coba kalian perbaiki. Kalian amati dulu ya. Baik anak-anak, untuk penjelasan menulis teks berita, cukup dulu. Bu Lucy memberi kesempatan kalian untuk belajar, mereview kembali, lalu mengerjakan tugas-tugasnya. Selamat belajar, tetap semangat dan tetap sehat.